ribet dalam mengurus dokumen-dokumen pernikahan ini. Berdasarkan pengalaman kemarin, itu yang lebih bikin ribetnya itu dalam mendapatkan jadwal menikah di KUA. Itu sih yang paling ribet untuk Alia, karena posisinya untuk mendapatkan jadwal dari KUA itu kita harus melengkapi dokumen itu 10 hari sebelum akad nikah. Nah, sedangkan dokumen Alia waktu itu tuh yang masih kurang itu adalah NOC atau izin menikah dari kedutaan, karena kan harus nunggu suami Alia datang ke Jakarta dulu kan. Nah, sedangkan pihak KUA Alia tuh nggak bisa untuk nerima berkas Alia dan ngasih jadwal nikah sebelum ada NOC itu. Nah, sedangkan waktu itu Alia maunya tuh setelah suami Alia datang dan kemudian karantina, kita urus NOC ke kedutaan. Nah, setelah itu Alia berharapnya itu 2 hari kemudian tuh kita bisa langsung akad nikah. Nah, tapi kan dari KUA Alia tuh setelah dokumen lengkap itu tuh harus 10 hari lagi nunggunya gitu kan. Akhirnya waktu itu Alia tetap ambil jadwal nikah melalui sistem online, karena kan sekarang peraturannya harus seperti itu ya Dosto. Kita harus ambil jadwal nikahnya melalui sistem online, Simkah itu namanya. Nah, setelah itu Alia lengkapi semua berkas-berkasnya, dan akhirnya untungnya bisa ya dibantu waktu itu Alia sama pihak KUA-nya. Jadi kita minta namanya tuh surat dispensasi menikah, dan surat ini bisa kita dapatkan nanti di kecamatan. Dan alhamdulillahnya setelah dokumen kita lengkap, akhirnya kita bisa masukkan berkas kita ke KUA. Dan pada saat kita masukkan berkas ke KUA, itu posisinya Alia juga udah bawa surat jadwal nikah. Jadi itu yang Alia dapetin melalui online Simkah itu. Realisasinya Alia tidak menikah di tanggal tersebut. Jadi realisasinya ya udah Alia berkasnya udah lengkap, kemudian Alia lampirkan surat dispensasi dari kecamatan, dan alhamdulillahnya setelah itu 2 hari kemudiannya kita bisa langsung akad nikah. Dan waktu itu Alia juga dibantu sih sama Bapak RT di lingkungan rumah Alia untuk akad nikahnya, jadi nggak perlu yang nunggu sampai 10 hari sejak berkas kita lengkap, dan alhamdulillahnya lancar. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan ini sebenarnya dulu Alia juga pernah alamin secara pribadi juga, bikin bingung karena di salah satu persyaratan yang diminta oleh kedutaan Pakistan itu adalah melampirkan surat pengantar dari kelurahan N1 sampai N5. Nah, sedangkan waktu Alia urus di kelurahan itu mereka cuma mengeluarkan N1 aja, dan ada satu surat pengantar gitu. Tapi tuh Alia bingung kan, kok nggak ada N2, N3, N4, N5 gitu kan. Tapi Alia udah pastiin ke kelurahan, dan memang dari mereka itu cuma itu aja, cuma surat N1 itu aja. Dan akhirnya waktu itu karena Alia juga penasaran, Alia sempat Google juga kan, apa sih isi dari N1 sampai N5 itu. Dan ternyata yang Alia dapatkan dari kelurahan N1 itu juga udah mewakili data-data yang di N1, N5 itu. Dan mungkin Alia kurang paham ya, apakah memang mungkin itu format baru yang dari kelurahan saat ini atau gimana, itu Alia kurang paham. Tapi yang jelas juga ada beberapa dari Dosto yang DM ke Alia, mereka bingung karena mereka juga dari kelurahan mereka cuma dapat N1 aja. Nah, dan itu pun sama, Alia waktu itu juga cuma dapat N1 itu aja, dan satu surat kayak surat pengantar gitu dari kelurahan itu. Ya udah, dan akhirnya memang isi dari yang data yang diperlukan yang memang udah ada di N1 itu, jadi ya udah cukup, dan memang itu udah format dari kelurahan. Dan dari pihak kedutaan pun waktu itu juga nggak yang mempertanyakan atau mempermasalahkan tentang N1 tersebut.
Semisal pun pihak kedutaan itu mempertanyakan, ya Dosto tinggal jelaskan aja ke mereka bahwa memang yang didapatkan untuk saat ini dari kelurahan itu formatnya seperti itu, dan pengalaman Alia, mereka juga pihak kedutaan sih sebenarnya juga udah paham dan udah mengerti. Kita lanjut lagi. Di sini sekarang udah malam karena tadi Alia sempat break sebentar siapin makan untuk suami Alia pulang dari kantor. Sekarang kita lanjut yang terakhir, Dosto, itu gimana sih alur untuk pembuatan surat single letter dan surat affidavit izin menikah dari orang tua si pria Pakistani. Single letter ini nanti diurusnya itu di Union Council setempat dari calon suami Dosto tinggal di sana, dan isi suratnya itu menjelaskan status dari suami Alia. Jadi setelah itu nanti akan di stamp dari Union Council. So bisa tunjukin aja ke calon suami Dosto untuk contoh suratnya seperti apa, itu Dosto bisa ambil di contoh di pin Instagram Alia, di situ ada. Ya, satu lagi surat affidavit izin menikah dari orang tua si Pakistani tersebut. Jadi untuk affidavit izin menikah ini itu dia pakai kertas khusus gitu, Dosto. Jadi untuk beli kertasnya itu ada di daerah kalau info suami Alia tuh deket court gitu, banyak yang jual kertas itu. Dan Dosto juga bisa lihat contohnya di pin Instagram Alia, di situ ada. Dosto bisa tunjukin ke calon suami Dosto, dan pastinya calon suami Dosto atau keluarga calon suami Dosto di sana lebih paham karena kan tempat mereka tinggal di sana kan, di Pakistan. Dosto juga bisa lihat templates-nya dari yang punya Alia. Intinya di dalam surat tersebut isinya bahwa si orang tua dari calon suami Dosto itu tidak berkeberatan bahwa anaknya menikah dengan wanita Indonesia. Kemudian Dosto juga bisa, kalau mau lebih detailnya, Dosto juga bisa cantumin identitas Dosto di surat affidavit tersebut. Dan setelah itu surat izin menikah dari orang tua si pria Pakistan dan juga surat single letter tersebut itu dibawa ke notary publik, kemudian civil judge, juga ke oath commissioner, dan yang terakhir dibawa ke MOFA. Jadi untuk MOFA ini itu setahu Alia itu ada di daerah Lahore, Karachi, dan Islamabad. Nah, tapi waktu pengalaman suami Alia kemarin, karena posisinya pandemi, itu sempat dialihkan untuk pengurusan legalisir atau attest itu di Islamabad. Dan untuk mendapatkan legalisir atau attest itu, orang tua si calon suami Dosto itu harus ikut ke sana. Dan kemudian jika orang tua calon suami Dosto itu sudah meninggal dua-duanya, dan untuk surat izin menikah dari orang tua ini bisa diwakilkan atas namanya, bisa dari kakak calon suami Dosto. Nanti di Kedutaan Besar Pakistan itu jangan lupa juga dicantumkan atau dilampirkan surat kematian dari orang tua calon suami Dosto. Dan begitupun sebaliknya, jika orang tua dari pihak Dosto ada yang sudah meninggal, itu juga nanti pihak embassy akan minta untuk dilampirkan surat kematiannya. Dan juga pada saat waktu itu Alia dan suami masukkan berkas kita ke Kedutaan Pakistan, itu mereka juga pihak kedutaan nggak banyak yang kasih pertanyaan ke suami Alia. Jadi waktu itu pihak kedutaan cuma tanya bahwa apakah ini pernikahan yang pertama untuk suami Alia, dan suami Alia jawabnya iya, ini pernikahan yang pertama. Dan selebihnya pihak kedutaan nggak menanyakan
apa-apa lagi dan langsung diproses berkas kita. Nah, jadi itu dia Dosto, sedikit sharing dari Alia. Dan bagi Dosto yang saat ini sedang mengurus dokumen pernikahan dengan WNA Pakistan, semoga diberikan kelancaran dan juga semoga pernikahan Dosto bahagia selalu, dan urusan Dosto semuanya lancar-lancar. Pokoknya doa yang terbaik dari Alia. Terima kasih yang sudah selalu nonton Alia Yasir Vlogs, dan sampai jumpa lagi di vlogs berikutnya. Bye bye.